adik-adik, ketemu lagi sama kakak Enang Samosir. Kali ini kita akan belajar tentang materi ekonomi lagi, tepatnya mengenai materi pendapatan nasional. Nah, ketika kita mendengar apa itu kata pendapatan nasional, pasti banyak yang terpikirkan dalam pikiran kita bahwa pendapatan nasional ini adalah sejumlah uang dalam skala nasional. Nah, untuk itu kita akan mempelajarinya secara bersama. Ada beberapa materi bahasan yang akan kita bahas pada materi pendapatan nasional ini, yang dimana akan dibuat menjadi pertemuan 1 dan pertemuan 2. Yang pertama kita akan membahas pada pertemuan 1 yang terbagi menjadi 1. Pengertian pendapatan nasional, 2. Manfaat menghitung atau perhitungan pendapatan nasional, 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, dan 4. Komponen pendapatan nasional. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan masyarakat oleh suatu negara dalam periode tertentu. Pada umumnya, ini adalah keseluruhan jumlah pendapatan masyarakat di suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, materi selanjutnya adalah manfaat perhitungan pendapatan nasional. Kali ini ada 4 yang menjadi manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama adalah mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara. Apakah negara tersebut mengalami ataupun memiliki struktur ekonomi industri, agraris, atau jasa? Yang kedua, membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu karena pendapatan nasional dicatat setiap tahun. Di sini kita akan bisa mengetahui bagaimana perkembangan perekonomian negara tersebut karena adanya data yang mencantumkan pendapatan dari setiap tahunnya. Yang ketiga adalah membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Dengan adanya data jumlah pendapatan, maka kita akan mengetahui jumlah pendapatan di negara kita, yang dimana ini dapat ditingkatkan agar sesuai dengan negara lain dan kita tidak ketinggalan dibandingkan dengan negara lain. Yang keempat adalah pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Nah, artinya dengan adanya data tersebut maka akan diketahui di mana letak kelemahan dan kelebihannya, yang dimana akan membantu dalam mengambil kebijakan untuk kedepannya. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah manusia, yang dimana sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul akan menerima upah yang lebih tinggi. Artinya, ketika manusia memiliki kualitas akan sebanding dengan upah yang akan dimilikinya. Artinya, ketika memiliki upah yang lebih tinggi, maka dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Yang kedua adalah sumber daya alam. Jika memiliki sumber daya alam yang banyak, dapat dipergunakan untuk produksi, yang dimana produksi tersebut dapat meningkatkan keuntungan, dan keuntungan tersebut dapat meningkatkan pendapatan nasional. Yang ketiga adalah sumber daya modal ataupun kita sebut sebagai modal, yang dimana modal yang besar dapat meningkatkan produksi, yang dimana dengan seiringnya produksi tersebut maka dapat dengan meningkatnya pendapatan. Materi selanjutnya adalah komponen pendapatan nasional. Yang pertama adalah GDP atau Gross Domestic Product. Dalam bahasa Indonesia, produk domestik bruto, yaitu jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara, baik yang dihasilkan oleh perusahaan orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Yang kedua adalah GNP atau Gross National Product. Dalam bahasa Indonesia, produk nasional bruto, yaitu
Seluruh produk, barang, dan jasa suatu negara dalam 1 tahun yang meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara dalam skala nasional, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Perhitungan GNP sama dengan GDP dikurang pendapatan faktor neto di luar negeri. Adapun rumus pendapatan faktor neto di luar negeri sama dengan pendapatan warga negara asing di dalam negeri dikurang pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri. Yang ketiga adalah NNP atau Net National Product dalam bahasa Indonesia, produk nasional neto, yaitu adalah nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun. Perhitungan NNP sama dengan GDP dikurang penyusutan. Selanjutnya NNI atau Net National Income, pendapatan nasional bersih, yaitu NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Misalnya, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Perhitungan NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Selanjutnya PI atau personal income atau pendapatan perorangan, yaitu adalah seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Jenis pendapatan yang tidak termasuk dalam pendapatan nasional merupakan pendapatan pribadi. Adapun perhitungan PI ataupun pendapatan perorangan adalah NNI dikurang buka kurung laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial atau dana sosial ditambah asuransi ditambah pajak perseorangan tutup kurung ditambah transfer payment. Selanjutnya adalah DI atau disposable income atau pendapatan bebas, yaitu pendapatan yang dapat digunakan oleh pemerintah, yaitu semua rumah tangga yang ada dalam perekonomian untuk membeli barang-barang dan jasa yang mereka inginkan. Perhitungan DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Materi selanjutnya adalah contoh soal perhitungan pendapatan nasional. Perhatikan contoh soal berikut ini dalam triliun rupiah. Diketahui GDP sama dengan 1.800.000, penyusutan sama dengan 120.000, pajak langsung adalah 100.000, pajak tidak langsung 80.000, pendapatan WNI di luar negeri 100.000, pendapatan warga negara asing di Indonesia 140.000, dana sosial 20.000, laba ditahan 40.000, pajak perusahaan 60.000, transfer payment 50.000. Berdasarkan data di atas, maka hitunglah disposable income atau DI. Adapun penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mencari yang namanya GNP. GNP sama dengan GDP dikurang faktor neto dari luar negeri. GNP sama dengan GDP dikurang yaitu pendapatan WNA di Indonesia dikurang pendapatan WNI di luar negeri. Sama dengan 1.800.000 dikurang 1.400 dikurang 100. Yaitu GNP sama dengan 1.800 dikurang 40.000, yaitu GNP sebesar 1.760. Yang kedua adalah NNP. NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. NNP sama dengan 1.760 dikurang 120.000, maka nilai NNP sama dengan 1.640. Selanjutnya NNI. NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Maka nilai NNI sama dengan 1.640 dikurang dengan 80.000, maka nilai NNI sama dengan 1.560.
Selanjutnya PI. PI sama dengan NNI dikurang buka kurung dana sosial ditambah laba ditahan ditambah pajak perusahaan, tutup kurung ditambah transfer payment. Maka PI sama dengan 1.560.000 dikurang buka kurung 20.000 ditambah 40.000 ditambah 60.000 ditutup kurung ditambah 50.000. Maka nilai PI sama dengan 1.560.000 dikurang 120.000 ditambah 50.000, maka nilai PI sama dengan 1.490. Selanjutnya nilai DI ataupun inti dari yang kita cari. Rumus mencari DI adalah PI dikurang pajak langsung. Maka DI sama dengan 1.490 dikurang 100.000, maka total nilai DI sama dengan 1.390. Baiklah, demikian contoh soal yang dapat saya buat dan materi pendapatan nasional pada pertemuan pertama atau part 1. Maka untuk itu saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata mohon maaf, maka dapat disampaikan di kolom komentar agar dapat kita perbaiki untuk kedepannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.